Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizal, mahasiswa Magister Sains dan Dr. FEB UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Corporate Social Responsibility, Performa dan Cost of Equity Perusahaan. Mari kita mulai dari latar belakang. Setiap perusahaan memiliki tantangan yang harus dilewati baik dalam lingkup eksternal maupun internal perusahaan. Salah satu tantangan tersebut adalah masalah keagenan dalam bentuk asimetri informasi antara manajerial dan pemegang saham. Permasalahan tersebut membuat para pemegang saham tidak mampu menganalisis dan mengevaluasi keputusan perusahaan manajerial dengan cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan bisa melakukan good reporting yang nantinya akan bermanfaat juga bagi perusahaan. Salah satu wujud good reporting perusahaan bisa dilakukan dengan mempraktikkan corporate social responsibility, yaitu melakukan praktik bisnis yang baik serta turut memberi kontribusi kepada komunitas. Hal tersebut selaras dengan pendapat Lambert dan kawan-kawan tahun 2007 yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan yang dipadukan dengan kualitas informasi yang baik akan mengurangi keraguan investor. Selain itu, terdapat beberapa teori juga yang mendukung praktek CSR tersebut, seperti stakeholder teori, legitimasi teori, dan signaling teori. Dalam prakteknya, di Indonesia, CSR sudah diatur dalam undang-undang dan diwujudkan melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Pada intinya, pemerintah Indonesia mendorong perusahaan milik negara atau swasta untuk melakukan CSR yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT. Praktek CSR sebagai wujud good reporting yang dilakukan oleh perusahaan pada akhirnya akan mengurangi asimetri informasi yang ada. Selain itu, CSR akan membantu perusahaan membangun citra, loyalitas, dan kepercayaan pelanggan, serta mengurangi risiko yang akan mempengaruhi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Secara sederhana, keuntungan tersebut dapat diterjemahkan dalam wujud performa dan cost of equity perusahaan. Lantas, bagaimana CSR perusahaan bisa memberi dampak positif bagi perusahaan? Jawabannya terdapat pada mekanisme hubungan CSR dan performa perusahaan. Praktik CSR perusahaan akan menghasilkan kepercayaan masyarakat sehingga mempermudah dalam hal akses sumber daya, regulasi, serta membentuk kualitas lingkungan kerja yang baik. Praktek CSR juga akan membentuk citra baik perusahaan di mana pada akhirnya akan menghasilkan kepercayaan pelanggan yang akan menjadi sumber keuntungan perusahaan. Untuk hubungan CSR dan cost of equity, CSR yang dilakukan perusahaan akan mengurangi asimetri informasi yang ada. Pada akhirnya akan meningkatkan trading dan membuat saham perusahaan menjadi liquid. Selain itu, CSR perusahaan juga akan mengurangi taksiran risiko serta mengurangi estimasi return yang diharapkan oleh investor. Selain dampak positif CSR terhadap performa dan cost of equity, moderasi cost of equity pada hubungan CSR dan performa juga perlu diuji. Kenapa? Pengujian ini cukup relevan jika melihat salah satu hal yang mempengaruhi biaya ekuitas adalah risiko. Jika biaya ekuitas dihitung menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, maka risiko yang relevan adalah beta. Dalam hal ini, beta sebagai indikator risiko sistematis memiliki hubungan positif dan linear dengan tingkat keuntungan serta dipengaruhi oleh siklikalitas. Oleh karena itu, pengujian moderasi COE pada hubungan CSR dan performa perlu dilakukan. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, terdapat 3 pertanyaan penelitian yang akan diajukan, yaitu pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap performa baik pasar dan akuntansi? Yang kedua, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap cost of equity? Dan yang ketiga, apakah cost of equity memoderasi hubungan corporate social responsibility terhadap performa pasar dan akuntansi perusahaan? Sehingga dari pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah pertama, menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap performa perusahaan. Yang kedua, menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap cost of equity perusahaan, dan yang ketiga menguji peran moderasi cost of equity dalam hubungan corporate social responsibility terhadap performa perusahaan.
Baik, setelah memahami latar belakang penelitian, sekarang kita masuk ke bagian literatur review. Pertama, mengenai asimetri informasi dan good reporting. Asimetri informasi antara manajerial dan pemegang saham menyebabkan keputusan yang diambil oleh pihak manajerial tidak dapat dievaluasi dan dianalisis dengan cepat oleh para pemegang saham. Maka good reporting atau pelaporan yang baik akan berguna untuk membantu pengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, mengenai teori pendukung, terdapat 3 teori pendukung. Pertama, stakeholder teori yang menjelaskan bahwa perusahaan dituntut untuk memberikan keuntungan kepada seluruh stakeholder yang turut mendukung jalannya perusahaan. Kedua, legitimasi teori yang mendorong perusahaan agar melakukan tindakan yang pantas dan tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Ketiga, signaling teori yang menjelaskan bahwa memberi informasi kepada investor cukup penting sebagai isyarat mengenai prospek perusahaan ke depan. Berikutnya, tentang corporate social responsibility, yaitu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan melakukan praktik bisnis yang baik dan turut memberi kontribusi dengan sumber daya yang dimiliki. Lalu, terdapat cost of equity, yaitu tingkat return tertentu yang harus diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai kompensasi atas kepemilikan saham dan menanggung resiko perusahaan. Perusahaan cenderung menginginkan cost of equity yang rendah karena menunjukkan kemampuan mendapatkan biaya modal yang murah. Kemudian yang terakhir adalah performa perusahaan, yaitu usaha formal untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan periode waktu tertentu. Sekarang kita sampai pada bagian pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama mengenai hubungan CSR dan performa perusahaan. Praktik CSR yang didukung dengan stakeholder teori dan legitimasi teori pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada perusahaan berupa citra baik perusahaan, akses terhadap sumber daya, membentuk lingkungan kerja yang baik, dan meningkatkan trading perusahaan akibat dari berkurangnya asimetri informasi. Beberapa temuan sebelumnya juga mendukung hal tersebut, sehingga hipotesis pertama penelitian ini adalah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap performa perusahaan. Selanjutnya, hipotesis kedua mengenai hubungan CSR dan cost of equity. Transparansi yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan trading dan membuat saham perusahaan menjadi liquid. Selain itu, transparansi akan mengurangi taksiran resiko dan parameter ketidakpastian dalam model penilaian aset yang digunakan oleh investor, serta mengurangi biaya pengawasan oleh investor sehingga mereka tidak terlalu tinggi dalam mengestimasi return yang diharapkan. Beberapa temuan sebelumnya juga mendukung hal tersebut, sehingga hipotesis kedua penelitian ini adalah corporate social responsibility berhubungan negatif dengan cost of equity. Lalu untuk hipotesis yang terakhir atau ketiga mengenai peran moderasi cost of equity pada hubungan CSR dan performa. Salah satu hal yang mempengaruhi biaya ekuitas adalah resiko. Ketika biaya ekuitas dihitung dengan CAPM, maka resiko yang relevan adalah beta. Nah, beta sebagai pengukur resiko sistematik tersebut memiliki 2 karakteristik. Pertama, beta memiliki hubungan positif dan linear dengan tingkat keuntungan. Kedua, beta dipengaruhi oleh siklikalitas, yang berarti bahwa setiap perusahaan memiliki intensitas masing-masing dalam menghadapi masalah perekonomian. Nah, dalam hubungan CSR dan performa perusahaan, kemungkinan cost of equity akan memoderasi hubungan CSR dan performa melalui beta tersebut. Sehingga hipotesis ketiga penelitian ini adalah cost of equity memoderasi hubungan CSR dan performa perusahaan. Dari penjabaran hipotesis di atas, maka kerangka teoritis yang terbentuk dalam penelitian ini seperti gambar yang muncul di layar monitor berikut ini. Setelah latar belakang, review literatur, dan pengembangan hipotesis, sekarang kita masuk pada bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data pada laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari www.idx.co.id selama periode 2018 dan 2019. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. 2. Tergabung dalam indeks Kompas 100. Ketiga, mempunyai laporan CSR lengkap selama periode pengamatan. Dan ketiga, bukan merupakan perusahaan keuangan atau bank.
Terkait variabel, ada beberapa variabel dalam penelitian ini. Pertama, corporate social responsibility sebagai variabel independen. Nilai CSR didapatkan melalui analisis konten dengan merujuk pada framework yang dibuat oleh Global Reporting Index atau GRI. Kedua, cost of equity sebagai variabel dependent. Cost of equity pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan Capital Pricing Asset Model atau CAPM dengan estimasi nilai risk-free rate dan market risk premium mengacu pada penelitian yang berjudul Survey Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 81 Countries in 2012 oleh Fernandes dan kawan-kawan tahun 2020 serta taksiran beta mengacu pada Pevindo. Selanjutnya ketiga, performa perusahaan sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini performa perusahaan akan diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu performa pasar dan akuntansi. Untuk performa pasar, ukuran yang digunakan adalah Tobin Skew, sedangkan performa akuntansi akan diukur dengan ROA, ROE dan EPS atau earning per share. Lalu yang keempat adalah variabel kontrol. Terdapat 3 variabel kontrol pada penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan atau size dan leverage. Khusus untuk pengujian CSR dan cost of equity ditambahkan kontrol beta. Ukuran perusahaan atau size diukur dengan logaritma natural dari total aset. Leverage diukur dengan rasio total hutang terhadap total aset, sedangkan beta diukur dengan taksiran beta dari Pevindo. Terkait dengan teknik analisis data, pada penelitian ini akan dilakukan uji regresi data panel dengan 65 sampel perusahaan selama periode 2018-2019. Estimasi model regresi data panel menggunakan 3 pendekatan, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effects Model. Untuk memilih model regresi pada data panel akan dilakukan 3 pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya, untuk persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang ditampilkan pada layar berikut ini. Sampailah kita sekarang pada bagian hasil penelitian. Setelah melakukan estimasi model dan pemilihan regresi data panel, terpilih model random effect sebagai pendekatan yang cocok, serta menggunakan generalized least square atau GLS untuk estimasi parameter. Untuk statistik deskriptif sebagai berikut: rata-rata nilai CSR sebesar 0,522, nilai CSR tertinggi sebesar 0,780 dan nilai CSR terendah sebesar 0,043. Rata-rata nilai cost of equity sebesar 19,179, nilai COE tertinggi sebesar 28,025 dan nilai COE terendah sebesar 10,117. Untuk performa pasar, nilai rata-rata sebesar 1,529, nilai tertinggi performa pasar sebesar 17,678 dan nilai performa pasar terendah sebesar 0,204. Rata-rata nilai ROA, ROE, dan IPS berturut-turut sebesar 0,463, 1,446, dan 5,655. Sedangkan nilai ROA dan ROE tertinggi sebesar 0,463 dan 1,446. Sedangkan nilai ROA dan ROE terendah sebesar minus 0,060 dan minus 0,180. Untuk nilai IPS tertinggi sebesar 5.655 dan nilai EPS terendah sebesar minus 442. Untuk hasil regresi hubungan CSR dan performa sebagai berikut. Yang pertama, H1A tidak terdukung, CSR tidak berpengaruh positif pada performa pasar atau Tobin Skew, justru sebaliknya berpengaruh negatif terhadap performa pasar. Hasil yang kedua, untuk hipotesa 1B, 1C, dan 1D terdukung, artinya CSR berpengaruh positif terhadap performa akuntansi. Penjelasan hasil regresi CSR dan performa sebagai berikut. Untuk hipotesis 1A, meskipun corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan dalam hal praktik bisnis dan berkelanjutan, CSR belum tentu akan mendapat respon positif. Masih terdapat anggapan bahwa CSR merupakan suatu agensi problem. Hasil penelitian terdahulu oleh Friedman tahun 1970 bisa menjadi rujukan bahwa CSR merupakan suatu permasalahan keagenan yang memberikan dampak negatif bagi performa karena perusahaan harus mengeluarkan
mengeluarkan biaya. Terdapat penelitian lain yang serupa seperti Brown dan kawan-kawan tahun 2006 dan Burnia dan Robin tahun 2010 yang menemukan bahwa CSR memang akan memberikan citra positif bagi manajerial perusahaan. Tetapi bagi para pemegang saham, CSR merupakan suatu kerugian karena perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan. Pendapat-pendapat tersebut dikuatkan oleh hasil uji model 2 dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa praktik CSR perusahaan terbukti meningkatkan resiko sistematis atau beta perusahaan. Untuk selanjutnya penjelasan hipotesis 1B, 1C, dan 1D dengan berkontribusi kepada seluruh stakeholder serta melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tumbuh di lingkungan masyarakat, CSR akan memberikan dampak positif secara tidak langsung bagi performa perusahaan. Beberapa temuan yang menjelaskan mengenai hal ini seperti Sen dan Batakarya tahun 2001 menemukan bahwa praktik CSR akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan permintaannya atau memunculkan kerelaan konsumen untuk membeli dengan harga tinggi. Bodanwala dan Bodanwala tahun 2018 juga menemukan bahwa CSR membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga mempermudah perusahaan dalam hal akses terhadap sumber daya, kualitas lingkungan kerja yang baik, serta regulasi. Untuk hasil regresi CSR dan cost of equity menunjukkan bahwa hipotesis 2 tidak terdukung. CSR tidak terbukti mampu menurunkan cost of equity perusahaan. Penjelasannya, bagi pemegang saham perusahaan, praktik CSR bisa dianggap sebagai against problem, di mana akan memberi citra positif bagi agen atau manajerial perusahaan, tetapi bagi prinsipal atau para pemegang saham, praktik CSR merupakan kerugian karena mereka harus mengeluarkan biaya derma. Ini menurut Brown tahun 2006, Burnia dan Robin tahun 2010. Dalam pengujian di atas juga terlihat bahwa resiko sistematis atau beta berpengaruh positif dan signifikan terhadap cost of equity. Hasil itu semakin menguatkan bahwa cost of equity yang semakin tinggi akan mencerminkan resiko yang ditanggung para pemegang saham. Hasil uji moderasi cost of equity pada hubungan CSR dan performa menunjukkan bahwa hipotesis 3A terdukung, artinya cost of equity memoderasi hubungan CSR dan Tobin-Skew. Untuk selanjutnya, hasil hipotesis 3B dan 3C juga terdukung, cost of equity memoderasi hubungan CSR dan ROA serta CSR dan ROE, sementara hasil untuk hipotesis 3C tidak terdukung, artinya cost of equity tidak memoderasi hubungan CSR dan EPS. Penjelasan dari hasil uji tersebut untuk hipotesis 3A, hasil uji moderasi cost of equity memperkuat hubungan negatif antara CSR dan performa pasar. Semakin memperjelas bahwa bagi para pemegang saham, selain menganggap CSR sebagai suatu kerugian, jika pemodal memperhitungkan faktor risiko, maka hal tersebut akan membuat potensi kerugian yang diestimasikan semakin tinggi. Dari tabel bisa dilihat ketika cost of equity berperan sebagai variabel bebas memiliki hubungan yang negatif dengan performa pasar. Artinya ketika menginginkan performa pasar yang tinggi, perusahaan harus mampu memperoleh tingkat COE yang relatif rendah, di mana tingginya COE tersebut juga dipengaruhi oleh estimasi risiko atau beta para pemegang saham. Untuk penjelasan hipotesis 3B, 3C, dan 3D, melemahnya hubungan CSR dan performa akuntansi menunjukkan bahwa COE yang mencerminkan risiko yang ditanggung pemegang saham akan menekan performa akuntansi perusahaan. Ketika pemegang saham mengestimasikan risiko yang ditanggung meningkat, maka ia akan mensyaratkan pengembalian investasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi estimasi risiko pemegang saham akan lebih tercermin dari perhitungan risiko pasar, di mana perhitungan akuntansi merupakan cermin dari performa keuangan perusahaan masa lampau atau jangka pendek, sedangkan perhitungan perhitungan pasar atau merupakan cerminan performa keuangan perusahaan di masa mendatang atau jangka panjang. Nah, sekarang kita sampai pada bagian terakhir mengenai kesimpulan penelitian, yaitu pertama, corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan ternyata menurunkan performa pasar perusahaan. Yang kedua, corporate social responsibility meningkatkan performa akuntansi perusahaan. Yang ketiga, corporate social responsibility tidak terbukti mampu menurunkan cost of equity perusahaan. Yang keempat, uji moderasi menunjukkan bahwa cost of equity membuat hubungan negatif CSR dan performa pasar semakin kuat. Dan yang terakhir, uji moderasi menunjukkan bahwa cost of equity membuat hubungan positif CSR dan performa akuntansi menjadi lemah.
Untuk implikasi penelitian ini secara teoritis memberikan bukti empiris sebagai pembaharuan literatur mengenai corporate social responsibility, performa, dan cost of equity perusahaan. Yang kedua, menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme hubungan 3 variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu corporate social responsibility, performa, dan cost of equity perusahaan. Sementara implikasi secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi manajerial perusahaan terkait dengan penerapan praktik CSR yang baik agar memberikan dampak positif terhadap performa perusahaan. Yang kedua, bagi para pemodal, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai manfaat praktik CSR yang dilakukan perusahaan baik dari sisi perusahaan dan para pemodal secara pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari penelitian yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.